beberapa hari ini kita udah dihebohkan dengan berita dari Jakarta. Selama tahun 2023 ini guys, sudah 8.100 orang yang meninggal ya, dan kemudian membawa kerugian sekitar 2,1 miliar US dollar loh. Salam lancar jaya, lancar apapun yang kalian lakukan dan jaya dimanapun kalian berada. Guys, kembali lagi di TH Channel, di channel informasi yang selalu menyajikan informasi-informasi menarik tentunya buat kalian semua. Apa kabar kalian semua? Kiranya kalian diberikan kebaikan Tuhan, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, dan juga diberikan rezeki yang melimpah sepanjang minggu ini ya. Nah, pada kali ini, di kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah berita yang benar-benar informasi ini betul-betul mengejutkan karena apa yang datang dari ibu kota ya, dari Jakarta. So, seperti apa beritanya? Jangan lupa sebelumnya subscribe channel ini, bagikan ke yang lain. Let's go. Oke guys, jadi tadi itu sebetulnya nggak tadi ya, beberapa hari ini kita udah dihebohkan dengan berita dari Jakarta, dari ibu kota, yaitu tentang polusi udara ya. Ini salah satunya sumbernya diambil dari CNBC Indonesia ya. Ini tentang polusi udara, di mana ada tiga laporan. Ada tiga laporan tentang polusi udara ini. Yang pertama adalah kualitas udara Jakarta ada dalam tahap yang mengkhawatirkan. Jadi benar-benar ini menjadi concern untuk pemerintah terutama ya. Kemudian polusi udara ini berpotensi membuat warga terserang penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau yang dikenal dengan ISPA ya, infeksi saluran pernafasan akut. Wow, ngeri ya. Ini nyambungnya nanti kemana nih? Ke paru-paru atau kemana ya? Kemudian polusi udara ini sudah menyebabkan 8.100 kematian di Jakarta selama 2023. Saya selama tahun 2023 ini guys, sudah 8.100 orang yang meninggal ya, dan kemudian membawa kerugian sekitar 2,1 miliar US dollar loh. Ini bukan rupiah lagi ya. Nah, dilansir dari CNBC Indonesia ya, di sini dibilang katanya kualitas udara di Jakarta yang memburuk ini akibat polusi yang terus terjadi. Ini karena dan ini terus menjadi perbincangan yang hot gitu, yang panas di media massa dan juga di publik ya, di publik. Ya, karena apa? Karena polusi udara ini kan menyebabkan tadi yang dibilang tadi, ini menyebabkan ISPA ya, infeksi saluran pernafasan akut ya. Nah, ini kan bahaya sekali, dan mengacu pada data website pemantau kualitas udara IQ Air, ini Jumat per tanggal 18 ya, 18 Agustus ini, Jakarta tuh mencapai 125 karena jadi Jakarta juga dibilang sebagai kota dengan polusi tertinggi ke-9 di bawah Cina ya, di bawah Shenyang Cina nih. Kemudian kita lihat di sini konsentrasi partikulat PM 2,5 di Jakarta pada Jumat per tanggal 18 Agustus ya. Ini 9 kali di atas nilai paduan kualitas udara tahunan Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Jadi ini kualitas udara di Jakarta hari ini adalah sangat betul-betul buruk sekali. Kemudian di sini BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika juga dia melaporkan bahwa partikel udara yang berukuran lebih kecil atau sama dengan 2,5 mikrometer termasuk debu, jelaga, kotoran, asap, terkesan cair hanya terdapat dengan mikroskop elektron. Jadi dibilang katanya ini udara Jakarta ini sangat benar kotor-kotor sekali karena ini bercampur dengan debu, kotoran, asap, juga dengan bakteri lah, mikro ya. Kemudian ini bisa akibatnya kalau kita menghisap dalam jangka waktu yang lama, ini akan masuk ke dalam aliran darah karena terserap, terhirup dan masuk ke aliran darah. Nah, pada sebelumnya pada tanggal 10 Agustus 2023 kemarin, kualitas udara di Jakarta ini menduduki posisi pertama sebagai kota yang terkotor di dunia. Wow, ngeri ya. Menurut data IQR pada tanggal tersebut, Jakarta masuk kategori tidak sehat dengan indeks 156 di atas Dubai, Emirat Arab, dan Pakistan. Jadi ini benar-benar jadi apa ya istilahnya?
menjadi momok, dan kemudian ini harus betul-betul pemerintah ini konsentrasi ya atas polusi udara ini. Dan dibilang sebab Pak Presiden, Pak Jokowi ya, terdengar mengalami batuk saat berpidato kemarin ya, dalam rapat penyampaian RUU APBN 2024 katanya. Jadi dia sempat batuk di situ di hadapan anggota DPR, MPR, dan sejumlah tamu undangan. Jokowi yang mengenakan jas berwarna biru tua, dasi merah, dan peci terdengar beberapa kali batuk. Beberapa kali berhenti karena batuk ketika berpidato. Nah, Presiden Jokowi sendiri diketahui telah 4 minggu menderita batuk. 4 minggu, meh. Jadi ternyata si Presiden Jokowi ini udah 4 minggu menderita batuk. Wow. Kemudian dikonfirmasi ini oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu Sandiaga Salahuddin Uno. Jadi biang keladinya ini adalah polusi udara. Dan kalau nggak salah gue dengar katanya per tanggal 21 Agustus ini katanya sih anak-anak sekolah itu diminta untuk sekolah online di rumah, sekolah daring di rumah katanya. Nggak tahu ya benar atau nggak. Ini per hari ini loh, per tanggal 21. Jadi video ini dibikin 21 Agustus. Kemudian juga beberapa karyawan, beberapa perusahaan juga ingin melakukan kerja dari rumah. Jadi menempatkan karyawannya untuk kerja dari rumah. Nggak tahu ya ini benar atau enggak, karena per hari ini video ini dibuat, ini langsung tayang. Kalau misalkan betul terjadi di Jakarta, kalian sudah mulai work from home lagi, kemudian sekolah-sekolah sudah mulai online lagi, komen di bawah ya. Kita harus cari update ya, betul nggak? Karena ini benar-benar sangat, istilahnya apa ya, meresahkan ya. Bayangin kalau polusi udara ya. Udara itu kan kita hirup setiap hari ya. Udara kita hirup setiap hari. Kalau sampai udara yang kita hirup itu kotor dan nggak bisa kita hirup lagi, mau apa gitu, betul nggak? Karena semua masuk ke dalam tubuh nih, kumpul deh semua penyakit dalam tubuh, ngeri ya. Nah kemudian kita baca lagi di sini sebentar ya. Reaksinya apa nih? Jadi kalau misalkan ada zat atau ada kotoran atau ada hal-hal dari polusi udara ini ada cirinya katanya. Cirinya yaitu batuk, bersin-bersin. Sebetulnya mungkin orang pikir itu lumrah ya. Tapi ternyata kalau misalkan kalian batuk atau bersin-bersin, berarti ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kalian. Nah, kalian harus berhati-hati itu. Nah, sekarang, jadi sepanjang tahun 2023 ini, sebetulnya infeksi saluran pernafasan akut ini sudah terjadi sejak bulan Januari. Nah, kita lihat di sini ya. Di Januari ada 1000, ini ngomongin Jakarta ya. Di Januari itu ada 102.609 kasus, itu Januari. Di Februari 104.638, di Maret 119.734 kasus, di April ada 109.705 kasus, di Mei ada 99.130, itu mulai reda. Di Juni 102.475, dia kembali naik, dan sekarang bulan Agustus. Ini lagi kotor-kotornya katanya. Jadi bilang katanya apa? Sebentar. Dampak polusi udara mayoritas lebih kepada penyakit kronis atau penyakit tidak menular semacam radang paru-paru, asma, dan lain-lain. Tapi tetap aja ya, ini juga mengganggu sirkulasi darah katanya seperti penyakit jantung dan hipertensi. Nah, jadi yang pengaruh paling kuat adalah konsipacoroba atau peralihan cuaca katanya. Jadi seperti yang kalian tahu ya, kemarin kan sedang ribut-ribut El Nino ya. Jadi adalah suhu permukaan air di laut, di Samudra Pasifik sana katanya dia di luar batas normal, mengakibatkan curah hujan yang sedikit dan akibatnya kekeringan di mana-mana, dan salah satunya mungkin mengganggu ke polusi udara ini karena banyak debu, banyak apa gitu ya. Nah, ini akan mengakibatkan gangguan terhadap saluran pernafasan dan beberapa penyakit tentunya. Dan kita lihat di sini ini ada KPAI, Koordinator Subkom Advokasi. Ya, ini mengatakan katanya pemenuhan anak terkait pendidikan dan kesehatan dasar anak ini menjadi hal penting bagi anak Indonesia tentunya. Makanya dia mengusulkan katanya kalau si sekolah itu sekolah online atau daring online lagi. Dan ada beberapa perusahaan
Gua nggak ngerti ya, apakah semua perusahaan atau hanya beberapa yang juga menganjurkan katanya untuk kerja di rumah, home from home. So guys, ini tanggal 21 ya. Jadi kalian yang tinggal di Jakarta khususnya berhati-hatilah. Kalau misalkan kalian keluar rumah, jangan lupa pakai masker karena katanya polusi udaranya kotor banget. Bapak Presiden pun sudah mengidap sakit batuk selama 4 minggu, hampir 1 bulan ya. 1 bulan malah. Dan ini benar-benar jadi concern buat kita semua ya, terutama buat kalian yang tinggal di Jakarta. Dan kalau misalkan memang benar ya, mulai hari ini kalian sudah mulai bekerja dari rumah lagi, sekolahnya online lagi, komen di bawah, update, kasih tahu kita semua. Dan mudah-mudahan saya berdoa buat terbaik buat kalian warga Jakarta ya. Mudah-mudahan semua sudah berlalu dengan cepat gitu, semua berlalu dengan cepat dan semua bisa ditangani ya. Caranya gimana ya? Caranya gimana agar polusi udara ini dapat hilang dengan cepat? Mungkin salah satunya dengan kendaraan ya, kendaraan bantu nggak ya? Kalau udah tercemar kayak gini bingung ya. Harus bagaimana? Ya salah satunya dari diri kita sendiri adalah untuk apa? Dari diri kita sendiri yang bisa kita lakukan buat kita sendiri. Salah satunya udah pakai masker untuk kesehatan kita. Kemudian apa ya? Ya hidup sehat lah. Hidup sehat, makan sehat biar imunnya kuat. Oke guys, mungkin sampai di sini ini jadi berita ini memang sedang viral khususnya di minggu ini, apalagi di hari ini ya, tanggal 21 Agustus. Entah pemerintah akan menjalankan apa ya, apakah online lagi dari rumah untuk sekolah dan orang-orang para pekerja ya per hari ini. Coba kalau misalkan kalian tahu, spesial yang tinggal di Jakarta, komen apa update terbaru dari Jakarta. Oke, berhubung gue nggak tinggal di Jakarta, gue berdoa yang terbaik buat kalian semua. So guys, sampai di sini video kita kali ini. Kita ketemu lagi di next video tentunya dengan informasi-informasi lainnya yang tentunya menarik dan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa dukung terus channel ini ya. Dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya ke yang lain agar channel ini tentunya bisa berkembang dan bermanfaat buat kalian semua. So kita ketemu lagi di next time. Di lain kesempatan, saya juga berdoa kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan diberikan rezeki yang melimpah sepanjang minggu ini. Salam lancar jaya, lancar apapun yang kalian lakukan, dan jaya dimanapun kalian berada. See you next time, bye-bye. Ciao.